Gue mau sedikit mengomentari yang lagi rame banget, ternyata itu, pembahasan tuh nggak ada habisnya. Setiap kali ada pemanggilan timnas, dibahas lagi, setiap kali ada pemanggilan timnas, terjadi, perpecahan di antara supporter lagi, dan gue pikir, cuman sehari 2 hari gitu, nggak tahu sampai sekarang masih rame banget permasalahan ini, masih dibahas di mana-mana, bahkan banyak banget DM, gue bahkan sampai nggak sanggup, ngebacanya karena permintaan dari netizen itu supaya gue ngebahas masalah ini, yang diharapkan itu jadi clear gitu, nggak jadi perdebatan lagi, nggak permasalahan lagi. Di sini gue mau ngebahas tentang Elkan Bagot sama Sintayong. Maksud gue ngebahas ini, gue bukan lagi pengen memperkeruh suasana, justru gue ingin menyatukan persepsi antara kalian semua bahwa ada permasalahan antara pemain dan pelatih itu hal yang biasa-biasa aja. Banyak banget pemain top dunia pun sering bermasalah dengan pelatih, bahkan berantem di lapangan pun, di pinggir lapangan pun pernah ada yang berantem. Permasalahan demi permasalahan juga banyak di klub maupun di level nasional, tapi semuanya bisa diselesaikan. Nah, maksud gue nanti ada poin satu yang ini sebenarnya bisa bisa rampung gitu. Tapi sebelum gue kesana, gue mau ngebahas ada apa sih dengan Elkan Bagot dan si Coach Sintayong. Dan beredar lagi malah hari ini kalau Sintayong dan Elkan Bagot ini udah saling unfollow gitu di Instagramnya. Jadi rame lagi. Harusnya udah mulai redup. Gue udah gak mau ngebahas. Cuman rame. Dan gue bahas ini bukan berarti bikin tambah rame karena lagi rame aja. Jadi bagi gue nggak ngaruh juga kalau gue bahas ataupun nggak bahas. Memang lagi rame juga gitu. Oke. Gue mau ngeliat kayak gini. Elkan Bagot nggak dipanggil sama Sintayong. Oke. Netizen banyak yang kecewa. Ada yang bela Sintayong, ada yang bela Elkan Bagot. Jadi pada debat di kolom komentar. Nah, gue mau coba menilai objektif, terlepas dari antara Sintayong dan si Elkan Bagot ya. Maksud gue, ketika ada orang nanya, contoh gue ngepost tentang Elkan Bagot, langsung pada komen, dia bilang, masih dibahas aja bang ya kayak gini. Nah, ada yang nanya di kolom komentar, dia bilang kayak gini, kenapa sih batu amat si Sintayong itu, kenapa nggak dipanggil aja Elkan Bagot, dia bilang. Padahal di sisi lain tuh kita lagi butuh. Jordi Amat nggak bisa main. Terus cedera, Justin Hubner juga dia lagi akumulasi kartu di posisi yang kita lagi sangat butuh. Kenapa nggak dipanggil aja gitu? Nah, orang malah nyerang dia gitu. Malah lo nggak terima keputusan Sintayong katanya. Lo bisa nggak lo terima keputusan pelatih? Terimain aja pas yang terbaik. Masalah terima atau nggak terima itu udah pasti, ngerti nggak lo? Itu udah suatu keharusan dan nggak ada daya juga. Emang bisa kita nggak nerima keputusan pelatih, kan nggak ngaruh juga gitu. Cuman ketika orang mengutarakan pendapatnya atau ketika orang bertanya, kalau kalian tahu jawabannya, jawab aja pertanyaannya, dijawab aja. Kalau nggak tahu, mendingan diem gitu, daripada lo malah mengkritisi pertanyaan itu sendiri. Jadi pertanyaan sama dengannya tuh jawaban, bukan lo malah menyalahkan si pertanyaannya. Itu yang gue nggak suka gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya jadi debat. Coba misalkan ya, kita runut aja. Ada orang nanya, kenapa sih Sintayong nggak manggil Elkan Bagot? Jawab aja sama lu. Ya karena lagi ada permasalahan, makanya nggak dipanggil. Beres gitu. Kenapa lo, alah lo dasar kardus lo, dasar lo FOMO lo, nggak mau terima keputusan wasit. Jadi panjang lagi gitu. Maksud gue harus ada yang menahan salah satu pihak. Kalau misalkan ada yang nanya, jawab. Nggak tahu jawabannya, diem aja. Jadi nggak jadi ribut gitu. Nah ini gue nasehatin bukan untuk si pro dan kontra. Gue untuk semuanya supaya nggak terjadi perdebatan lagi. Gue mau ngebahas di Instagram gue. Gue mau bahas tentang Elkan Bagot, jadi malas gue. Karena nantinya pada debat gitu di kolom komentar. Gue udah posting, ada 120 komen debat, akhirnya gue hapus postingannya. Gue malas ngeliat orang-orang yang debat kayak gitu. Oke? Si penanya, si orang yang nanya ini bagi gue wajar dia nanya. Karena apa? Karena kepedulian dia gitu. Ini negara dia. Dia punya pertanyaan karena dia peduli, karena dia pengen dapat jawaban. Jadi jawab aja. Jangan dikritisi si pertanyaan. Oke? Akhirnya timbul masukan. Oke, kalau kayak gitu, biar masalah ini selesai kan simpel aja. Masalah ini selesai itu harus ada yang mau minta maaf di antara kedua belah pihak, antara Sintayong atau si Elkan Bagot. Siapa yang pantas minta maaf? Ya pasti pemain lah. Pelatih itu bosnya dari segala bos gitu. Jadi
si pemain yang harus minta maaf, Elkan Bagot yang harus minta maaf ke Sintayong. Gue yakin nih kalau udah minta maaf itu pasti selesai permasalahan. Nah, nggak mungkin apa namanya tiba-tiba si Elkan Bagot ini minta maaf. Pasti harus ada yang menengahi. Nah, gue menyarankan agar pihak PSSI menengahi antara permasalahan ini. Gue kemarin ngelihat di konferensi pers ada Pak Erik di situ, ada Sintayong di situ, ditanya sama wartawan, ada JJ, ditanya sama wartawan. Ketika pertanyaan itu muncul, Pak Erik malah senyum, ngedengar pertanyaan itu karena Pak Erik udah tahu kalau jawaban Sintayong itu bakal tegas gitu jawabannya. Nah, harusnya harusnya itu ditengahin. Nggak tahu gimana komunikasinya, tapi antara Elkan Bagot, Sintayong dan PSSI ini duduk bareng atau pakai perwakilan, ditengahin supaya suasana jadi kondusif, jadi damai. Kita butuh Sintayong, kita butuh Elkan Bagot, kita juga butuh apa suasana yang harmonis di timnas. Ini demi performa timnas itu sendiri. Kesian banget kan, gara-gara ada permasalahan ini tiba-tiba pemain lain jadi merasa, aduh temen gue tuh misalkan si Elkan tuh, masa dia nggak gabung sama kita padahal kita lagi mau happy, kita mau kualifikasi ronde 3 Piala Dunia gitu. Nah, gue takutnya ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi di sisi lain, ini adalah bentuk ketegasan dari Sintayong. Bagus juga. Sintayong harus tegas dan nggak boleh kendor. Kalau dia udah ngomong A terus dia berubah B, nanti pemain lain ngegampangin. Ada kasusnya, dia pernah ngomong juga di salah satu channel YouTube di Korea kalau nggak salah. Dia bilang ada pemain yang tiba-tiba malam-malam hilang atau subuh atau malam hilang, alasannya kakeknya meninggal jadi harus pulang. Kalau Sintayong ya paling nggak lo izin dulu lah sama tim kepelatihan kalaupun dia nggak bisa ngejangkau si Sintayong. Izin dulu. Ini nggak tiba-tiba hilang. Alasannya diketahui nggak tahu kakeknya meninggal menurut dia. 2 minggu setelah itu kakeknya tiba-tiba muncul di lapangan. Nah hal-hal kayak gini kalau nggak diambil tindakan tegas, menurut Sintayong ada 10 pemain yang udah dicoret sama dia, dicoret dan nggak diampunin sama dia mungkin karena tindakan berbohong itu. Nah, gue nggak tahu ya, Elkan Bagot ini kasusnya berbohong atau menolak panggilan atau apa. Tapi memang ketegasan itu juga di lain sisi Sintayong perluin untuk teman-teman timnas yang lain gitu. Jadi nggak ada yang macam-macam. Dipanggil datang, nggak ada yang berani ngelawan. Jadi ada sisi positifnya. Iya memang bener juga sih. Gue jadi bingung ya. Gue mau di lain sisi mau apa namanya? Mentolerir kesalahan si Elkan Bagot, tapi di lain sisi nanti kalau misalkan dikasih toleransi untuk masalah ini, ntar yang lain malah jadi bikin perkara yang sama juga. Jadi ya gimana coba? Gue pendapat gue sih kayak tadi, gue cuman ingin suasana damai di tim. Lo coba komen di bawah. Menurut lo harus seperti apa supaya kondisi ini nggak jadi permasalahan terus-terusan? Kita lagi happy, harusnya kita lagi senang dengan timnas kita. Jangan ada permasalahan, sayang banget. Performa lagi bagus-bagusnya. Jangan ada non teknis yang bikin performa kita nanti bisa jadi turun gitu. Oke? Lo komen di bawah. Menurut lo harus seperti apa? Analisa lo, pendapat lo, masukan lo mungkin didengarkan sama teman-teman di sana. Jadi kebaikan untuk timnas Indonesia mudah-mudahan. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.